Gerakan kita jangan hanya sampai pada gerakan membaca dan menulis. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Dahlan bahwa jika ilmu hanya melahirkan ilmu, kita akan ada pada fase kebingungan. Nah, tetapi jika ilmu melahirkan amal, ini akan membawa keberkahan dan kebaikan untuk semua. Tom Rian dengan nama lengkap Rian Betra Delza. Delza. Saat ini sebagai Ketua DPP Muhammadiyah ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Sudah berapa lama join di DPP tuh? Kalau join di DPP sendiri itu dari tahun 2018 lah, pasca Muktamar di Malang. Baik, jadi kita bicara soal masalah setidaknya gerakan mahasiswa nih Tom. Nanti perspektifnya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Bagaimana tentang hari ini gerakan IMM yang setidaknya menurut publik ini ada terjadi pergeseran nilai-nilai pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri Tom. Dengan demikian kita mengundang Tom untuk hadir di sini yang setidaknya kita bicara soal bagaimana IMM ke depannya, Tokufa di gerakan IMM gitu kan. Ada pergeseran gerakan mahasiswa. Lalu mereka menyoroti soal gerakan-gerakan di bawah organisasi-organisasi Islam. Ada IMM, ada HMI, ada KAMI, ada PMII gitu ya. Itu apakah benar atau tidak gitu? Itu merasakan tidak selama hari ini berada di dalam kepengurusan struktur pusat ini? Persilakan tuh. Oh, kalau dikatakan ada degradasi dalam gerakan IMM atau organisasi kemahasiswaan yang lain, saya kira itu kurang tepat juga, karena memang setiap organisasi kemahasiswaan ini bergerak atas dasar perjuangan yang sudah dia tentukan di satu periode itu. Nah, mungkin ada beberapa pola yang berubah ya. Seperti kalau kita lihat hari ini banyak sih pertanyaan dari masyarakat, loh kenapa mahasiswa hari ini nggak kritis? Kenapa mahasiswa hari ini kok nggak ke jalan lagi? Jalanan udah sepi dari suara kritis mahasiswa. Nah, hari ini kita harus pahami bahwa keadaan kita dalam siklus berbangsa dan bernegara ini kan sedang mengalami fase transisi ya. Jadi yang dulu itu frontal, nah sekarang kita mencoba lebih mengutamakan gagasan, narasi, walaupun tidak kemudian menghilangkan kefrontalismeannya itu. Nah, beberapa kali kita aksi di jalanan, cuman kita menyadari hari ini bahwa gerakan jalanan saja tidak cukup. Betul. Bahwa sebuah perubahan itu dimonopoli, kemudian digerakkan itu melalui nalar dan gagasan yang sudah dikristalisasi lewat bacaan dan sebagainya. Betul. Maka terkadang gerakan jalanan kita itu mandek di jalan saja karena kita secara konsep itu tidak kuat. Nah, berdasarkan hal-hal inilah kita coba untuk sedikit merubah pola gerakan kita, tidak meninggalkan jalanan, tetapi kita menganggap hari ini bahwa gerakan jalanan itu bukan salah satunya jalan untuk memunculkan perubahan. Ada proses panjang di belakang yang kemudian kita persiapkan seperti narasi, kemudian kritik yang by data, ya kan? Ya. Nah, itulah yang kemudian menghindarkan kita dari hoax sebenarnya. Betul. Yang lalu lalang hari ini. Nah, maka ketika ada stigma masyarakat bahwa organisasi mahasiswa hari ini kok jauh dari pakem aslinya, sebenarnya tidak, tapi lebih kepada dinamisasi dalam pola gerakan. Mungkin itu. Tapi menurut saya ada benarnya juga sih sebenarnya. Sebab ketika kita lihat ada banyak kemudian terjadi pergeseran gerakan dari gerakan mahasiswa itu sendiri, yang ketika kita lihat dari filosofi berdirinya gerakan-gerakan ini kan tujuannya adalah satu memperjuangkan ataupun mengawal bangsa ini, kan begitu ya Tom ya? Yeah. Nah gitu. Nah saat ini terjadi pergeseran-pergeseran itu gitu. Lalu kemudian ketika kita mau bicara soal masalah ada industri 4.0 ataupun industri digitalisasi gitu ya, yang mestinya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kemudian ya dijadikan sebagai sarana mengawal pemerintah itu pula gitu. Nah hari ini ruang-ruang itu tidak diisi. Nah menurut Tom gimana nih? Mestinya kan pergeseran-pergeseran itu ya ke tempat-tempat ini pula, kan begitu? Iya. Nah harus kita sadari juga bahwa fase yang begitu cepat ya terhadap perkembangan demokrasi kita, sehingga
kita harus mengakui bahwa diri kita itu sebenarnya belum siap untuk menghadapi fase yang cepat itu. Nah, seperti yang Ketua katakan tadi bahwa kita ini sudah masuk pada zona 4.0. Nah, di bawah itu teknologi ini belum begitu kalau katakanlah belum begitu bisa dimanfaatkan secara lugas begitu. Nah, harusnya dengan media tambahan seperti teknologi hari ini kan kita bisa mengkooptasi gerakan jauh lebih masif, jauh lebih progresif. Nah, tetapi karena sumber daya manusia kita yang masih latah terhadap perubahan zaman, akhirnya kekuatan yang menjadi basis kita sebenarnya untuk menyuarakan kritisisme jauh lebih baik itu tidak mampu kita maksimalkan, seperti media sosial lah. Kita kan sering bikin meme-meme untuk kritis pada pemerintah dan sebagainya. Nah, kritisisme yang kita lakukan by digital itu kadang-kadang tidak efektif karena spirit kita tidak sama. Oke, kita yang di pusat menyadari bahwa wah, ini gerakan kebersamaan nih, kita akan melakukan kritik secara bersama-sama. Tetapi secara mental di bawah juga kadang-kadang tidak terlalu update. Maka alternatifnya adalah cenderung meme-meme yang hoax yang mereka sebarkan, tidak berdasarkan kajian dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi problem besar kita ke depan. Maka IMM hari ini itu di seluruh Indonesia terutama kita lebih mengedepankan proses berpikir dalam setiap gerakan yang akan kita lakukan. Maka ada kajian-kajian dan sebagainya. Nah, terkadang karena kita menonton di media bagaimana gejolak 98, kemudian kita harus menduduki DPR dan sebagainya. Nah, dalam bacaan kita, dalam relung bacaan kita, itu kan dianggap sebagai wah, ini adalah gerakan yang akan memberikan kontribusi positif bagi Indonesia ke depan. Tetapi kan kita tidak melihat ada rangkaian panjang sebelum proses 98 itu. Betul. Ada sumbangsih pikiran dari berbagai tokoh. Kemudian ada gerakan yang disusun atas dasar senasib sepenanggungan yang menjadi spiritnya, bukan kepentingan politik, semisal melakukan A dapat A. Betul. Tapi betul-betul kepentingan yang luhur. Nah, sekarang ini kita dimata-matai oleh hoax. Semua organisasi saya kira kendalanya sama, terutama IMM. Maka yang kita sampaikan kepada seluruh kader-kader itu bahwa kita jangan sampai terprovokasi oleh hoax. Karena hari ini kan bisa kita katakan bahwa dari 100% media sosial itu 70%-nya hoax, 30% dipertanyakan kebenarannya. Iya kan? Maka untuk itu semua kita mesti punya pisau analisis yang jelas. Jangan sampai gerakan yang kita lakukan itu adalah bagian dari provokasi elit-elit politik. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak inginkan. Tetapi banyak kader kita memang mahasiswa hari ini tidak memahami itu, bahwa ketika ada isu-isu politik strategis, kenapa ini mahasiswa nggak bergerak? Nah, kita kurang bergerak atas itu karena kita belum menemukan intisari ini permasalahannya apa sebenarnya. Makanya kita butuh kajian-kajian itu. Nah, untuk menghindari supaya gerakan kita ini tidak didomplengi oleh kepentingan-kepentingan manapun. Nah, IMM itu lurus. Hari ini saya bisa mengatakan IMM itu lurus. Itu bisa dicek oleh media digital. Katakanlah kita tidak kritis pada pemerintah, siapa bilang? Mungkin orang itu kurang melihat media sosialnya kita. Ada persoalan di kementerian, kita kritisi. Ada persoalan Omnibus Law, kita kritisi. Bahkan kita turun ke jalan itu berhari-hari. Bahkan ada kader kami yang tewas itu bagian dari ikhtiar kita. Yang Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Tenggara. Yang tertembak. Itu kan bagian dari bagaimana kita mengeksplorasi daya kritis kita. Nah, sebenarnya ini kan tidak dilihat. Ya kan, orang sekarang hanya melihat dari isu ke isu, bukan dari continue dalam mengawal isu-isu tertentu. Nah, itu poinnya, Ketua. Baik. Jadi semua tergantung pada cara kita membaca isu dan memainkan isu gitu. Memainkan isu. Betul. Itu adalah bagian daripada profesionalitas dalam mengawal sistem ini. Ya. Baik, benar. Hanya saja gini. Tadi kalau misalkan Tum tadi dengan berani mengatakan bahwa IMM itu lurus, singkat saja nanti jawabnya. Lurusnya berdasarkan
tekstual ataukah berdasarkan pula dengan gerakan realistisnya gitu? Ya, saya berani mengklaim begitu karena kita melakukan gerakan realistis itu. Ini bukan klaim semata ya? Bukan klaim semata. Ada jejak digital yang menjadi saksi bisu perjuangan kita di jalanan itu. Begitu Ketua. Baik, luar biasa. Itu lalu yang selanjutnya nih adalah soal masalah IMM ini ke depannya semestinya seperti apa, ataupun lebih umumnya adalah ini pandangan Ketum soal organisasi-organisasi Islam nih di luar daripada IMM nih. Artinya include HMI, kami, PMII, organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam nih. Nah, kedepannya mereka seperti apa agar kemudian publik ini betul-betul tercerahkan, bahwa sehingga kemudian tidak ada lagi frame kok gerakan ini udah bengkok gitu. Kok gerakan ini udah gak jadi lagi sebagaimana organisasi ini dibentuk gitu. Nah, menurut Ketum kira-kira seperti apa kira-kira ke depannya? Ya, problem masyarakat kita hari ini tuh kan ada virus distrust ya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan ucapan, tulisan dan sebagainya terhadap pemerintah itu adalah suatu hal yang omong kosong gitu ya. Padahal kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa hari ini kita tidak mengingkari janji demokrasi kita, bahwa kita akan selalu menjadi garda terdepan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, mengawal rakyat, mengawal kepentingan rakyat. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada rakyat. Dengan apa? Ya, kalau di IMM itu seperti pemberdayaan masyarakatnya, kemudian sekolah-sekolah politiknya, kemudian dengan cara bagaimana mengawal aksi-aksi yang kita duga itu merugikan rakyat, itu kita lakukan. Nah, memang awan gelap politik Pilpres 2019 kemarin itu masih merasuk ke mayoritas masyarakat kita. Jadi hanya ada dua pilihan. Kalau dia bukan kawan, berarti dia lawan. Jadi ruang-ruang dialog, ruang-ruang kompromi ini ditutup. Jadi hanya ada dua cara kebenaran. Kalau tidak benar, ya salah. Jadi proses-proses kita menemukan kebenaran itu terkadang dicurigai bahwa wah ini mau memonopolisasi kepentingan rakyat untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Ya, sebagai mahasiswa kita sadari itu mungkin kita sebagai mahasiswa kurang jeli melihat keresahan rakyat. Nah, tetapi secara berkala itu tetap kita lakukan. Makanya saya katakan bahwa IMM terutama hari ini tetap fokus pada apa yang menjadi keresahan rakyat. Makanya kajian-kajian, kemudian gerakan-gerakan. Ya, saya sedikit cerita kepada Ketua, tahun 2019 itu IMM, terutama di saya di bidang maritim dan agraria, itu kita sudah bisa membuat kapal selam tanpa awak. Sebenarnya jauh sebelum drone Cina itu ditangkap di perairan Indonesia, kita sudah sampaikan kepada Panglima bahwa hari ini kita sudah bisa membuat itu. Dan saya diundang ke Panglima TNI, kemudian ke Litbang TNI untuk mempresentasikan kapal selam ini. Kita sudah sampaikan, kita sudah prediksikan kepada pemerintah bahwa ke depan dengan luasnya daerah teritorial kita, dengan menggunakan tenaga manusia, ini akan sangat terbatas. Kita butuh teknologi. Nah, hari ini IMM waktu itu kader kita ada yang kuliah di Polandia. Polandia kemudian melahirkan riset, dan riset itulah yang kemudian menjadi prototipe kapal selam itu, dan itu sudah diuji. Tetapi realitanya memang ide besar loh. Iya, tapi realitanya memang ini tidak terlalu disambut baik. Kenapa saya bisa berkata demikian? Sampai hari ini itu tidak berlanjut. Lalu bagaimana proses pengawalan terhadap ide atau konsep besar itu? Karena ini bicara soal masalah ya wilayah teritorial yang harus memang betul-betul dijaga gitu. Karena kalau kita lihat bukan hanya saja dijaga dari daratnya dan udaranya, dasar lautnya juga ya. Ya, sebagai gerakan civil society, terutama mahasiswa ya, tentu kita hanya bisa berupaya sebagai, nah ini ide kita. Nah, bahkan kecintaan kita terhadap NKRI ini, karya itu pernah ditawar oleh pemerintah Polandia untuk diabadikan di sana. Cuman karena kita punya patriotisme ya skala mahasiswa, tentu ini daripada dikasihkan ke orang, mending kita, walaupun memang di kita ini agak pahit. Tapi ini kan kita bakalan terbebani juga.
dengan satu konsep, yakni adalah ilmu yang harus didapati, direalisasikan juga ke bawah kan gitu. Kalau ditawarkan di sini nggak mau, ya udah siapa yang mau ya udah dikasih aja ke sana. Nah, sampai sekarang sampai sekarang kita masih meyakini bahwa suatu saat karya kita akan diabadikan oleh bangsa kita sendiri. Jadi pride kita itu bukan ketika barang kita ini diakui oleh orang, itu sebuah kebanggaan bagi kita. Orang yang mesti menghargai, memberikan applause terhadap karya sendiri itu lebih besar kebanggaannya kalau itu dilakukan oleh negeri sendiri. Baik, ide atau gagasan besar tadi pernah tidak diajukan pasca Danggala itu? Danggala kan? Betul Danggala ya, yang kapal selam kemarin terjadi insiden itu loh. Pernah ditawarin ulang nggak ke pemerintah bahwa ini loh ide ini masih ada untuk kemudian ya terhindar daripada ini itulah gitu dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini karena akhir priorisasi ya. Saya berharap mungkin ke depan ini DPP selanjutnya lah, karena ini mau muktamar. Oh gitu. Mungkin ini bisa diteruskan karena bagi kita ini adalah bukti konkret kita dalam memadupadankan narasi dengan kemajuan teknologi. Nah, hari ini kan kita tidak boleh buta terhadap teknologi. Betul. Nah, ini adalah bentuk salah satu karya kita yang real, yang bisa seharusnya dilihat oleh masyarakat. Nah, hari ini kita masih berjuang untuk itu. Tapi beginilah fakta negara ini gitu. Karya anak bangsa tidak pernah dihargai gitu ya. Ya, kita harus mengakui bahwa ada persoalan itu pada bangsa kita hari ini. Tapi ada respon baik nggak dari pemerintah soal ide dan gagasan itu kira-kira? Ya, awalnya tentu kita direspon baik ya. Oke. Kedatangannya saja atau kedatangan idenya gitu? Kedatangan idenya, karena kita datang lewat ide. Bukan datang lewat sesuatu ya. Tapi kita datang lewat ide, ini karya kita. Karya kita dari sini, bentuknya ini, orientasinya seperti ini, dan insya Allah akan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Nah, disambut baik. Ya, ini akan segera kita lakukan kajian lebih dalam ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu memang kita harus menyadari betul bahwa ada persoalan dalam alutsista ya, terutama tentang pengembangan teknologi keamanan kita. Nah, kita menyadari betul itu sebuah masalah, dan ya mungkin pemimpin ke depan itu atau mungkin pemimpin hari ini lewat podcast inilah harapannya beliau bisa sadar dan melihat bahwa kenapa mesti jauh-jauh ke luar negeri. Diperjelas dulu. Ada dua pemimpin, IMM atau negara? Ya, dalam hal karya tentu saya lebih menegaskan kepada negara. Terutama tapi dalam pelanjutan karya tentu saya lebih semisal saya sudah tidak di DPP lagi, mungkin ini bisa dilanjutkan sebagai bentuk gagasan konkret generasi selanjutnya ya. Baik, luar biasa. Ya, kita mengharapkan ada ketika besok, kalau misal tadi dibilang karena ini akhir kepengurusan DPP IMM hari ini, maka semoga besok ide ataupun gagasan besar dari anak bangsa ini bisa ya tersampaikan dan diterima dengan baik, karena insya Allah ini ide besar loh. Ini soal masalah kapal selam soalnya. Kapal selam kita cuma bisa dihitung jari kan. Satu kemarin terjadi insiden, artinya kita kurang lagi gitu. Betul. Nah, mestinya kita nambah gitu. Nah, ini ada wawasan yang luar biasa. Berarti peran IMM bukan hanya saja untuk mengawal sistem perpolitikan ataupun hukum yang ada di Indonesia, tapi juga menciptakan ide gagasan untuk negara ya. Luar biasa. Baik. Kalau kita lihat berdasarkan media tersebar luas, Tumrian ini kan adalah bagian daripada salah satu kandidat IMM juga gitu. Konon katanya, betul nggak? Ya bisa bisa begitu. Insya Allah bisa begitu. Ini berkaitan dengan IMM loh, tagline-nya fastabiqul khairat kan gitu. Kita berlomba-lomba dalam menciptakan kebaikan. Maka dengan demikian jangan sungkan-sungkan tuh. Ya, keinginan pribadi tentu ada, ikhtiar ya sambil berjalan, insya Allah. Baik, jadi insya Allah punya niat. Dengan demikian kita ingin nanyalah kira-kira seputar apa konsep untuk kemudian ya kedepannya bisa memperbaharui. Kira-kira kalau tuh lihat ini ada sedikit gang yang agak sedikit gelap gitu, kita ingin pasang lampu di situ untuk menerangi gang tersebut gitu. Nah, kira-kira tuh gimana nih? Kan tentu dari setiap pemimpin itu kan punya konsep yang berbeda-beda. Ya, ada satu pemimpin yang ingin membangun manusianya, ada satu pemimpin yang maju untuk membangun infrastrukturnya gitu. Nah, ini dia nih. Pertama, karena ini menyangkut
gerakan jangka panjang. Tentu ibarat sebuah rumah yang mesti kita persiapkan itu adalah pondasinya, baru bisa kita membangun hal yang lain. Nah, pondasi yang saya maksud ini adalah kemampuan literatur kita. Kita kan masih melihat bahwa negara kita ini ya minat bacanya masih nomor di belakang lah. Betul. Nah, ini yang akan saya coba untuk tingkatkan bahwa merawat peradaban itu kan dengan membaca. Betul. Nah, dan ilmu ini kan adalah bagian salah satu kita dalam merawat peradaban. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana budaya baca kita harus dilestarikan. Nah, selain kita mempunyai kemampuan budaya membaca lewat literatur yang sudah kita dapatkan, tentu tidak sebatas itu saja. Kalau hanya sebatas itu, ya banyak buku yang kita titip di pustaka tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang ingin saya tekankan ke depan bahwa gerakan kita jangan hanya sampai pada gerakan membaca dan menulis. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Dahlan bahwa jika ilmu hanya melahirkan ilmu, kita akan ada pada fase kebingungan. Nah, tetapi jika ilmu melahirkan amal, ini akan membawa keberkahan dan kebaikan untuk semua. Nah, pondasi gerakan saya ke depan itu bagaimana merangkai kemampuan narasi, kemudian dengan kemampuan mengimplikasikan narasi tersebut. Nah, mungkin lewat teknologi, lewat dakwah komunitas hari ini mungkin, karena ya organisasi kepemudaan skala nasional kan juga banyak organisasi primordial yang kiranya perlu kita sentuh lah untuk menyatukan spirit kita ke depannya. Mungkin sekilas begitulah Ketua. Baik. Ya. Jadi bukan hanya saja membaca tetapi juga ruang diskursus, kajian dan lain sebagainya dihidupkan gitu. Baik. Luar biasa. Kita patut untuk mengapresiasi karena ini adalah membaca. Kalau tadi Tum bilang minat kita sedikit gitu. Kalau Gubernur DKI bilangnya sebenarnya bangsa kita ini punya minat yang besar, minat bacanya besar, cuman dayanya yang kurang gitu. Betul. Nah, itu dia tuh. Cuman di sini tetap kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Ketum gitu. Baik. Selanjutnya nih, Bang tadi soal soal gerakan IMM, pembaharu IMM ketika Ketum semisalkan insya Allah terpilih. Insya Allah. Amin. Baik. Gerakan besar yang akan Ketum bawakan dalam gerakan IMM secara spesifik dan juga untuk masyarakat. Oh baik, begitu. Baik. Berarti nanti saya simpelkan gitu. Berarti selain daripada tadi yang Tumbrian fokuskan pada literatur tadi, literasi, budaya literasi, kira-kira selain daripada itu apalagi yang bisa mengarahkan IMM ini sehingga kemudian bermanfaat untuk para kaders dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negara? Ya, karena yang saya awal tadi bilang adalah pondasi, sekarang yang akan saya sampaikan adalah tiang-tiangnya. Oh, tiang-tiang. Berarti nanti selanjutnya atapnya ada gitu. lagi. Ada lagi gitu. Jadi tiang-tiangnya itu adalah hari ini kan kita melihat bahwa media sosial ini begitu ganas ya. Terkadang nyaris bisa kita kontrol. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah secara sepihak ya. Yang ingin saya lakukan ke depan itu bagaimana mengkooptasi media sosial ini sebagai salah satu bentuk alternatif gerakan bersama. Ketua harus tahu juga bahwa kader IMM ini yang aktif sekarang lebih dari 3 juta. Dari 34 provinsi, cabang dan komisariat. Nah, ada 3 juta, lebih kurang ya. Sekali geger negara pusing juga tuh. Maka saya melihat ketika kekuatan media sosial ini digabungkan menjadi salah satu gerakan alternatif, ini juga memberikan dampak yang luar biasa kepada rakyat, pengawalan terhadap rakyat. Nah, hari ini kan itu belum terlalu maksimal karena mungkin ada beberapa pekerjaan rumah yang kita lakukan. Nah, ke depan saya melihat bahwa ada peluang nih, ada peluang kritik yang kiranya perlu untuk kita manfaatkan. Ya, ibarat kata membakar kemarahan massa itu kan sekarang lewat media. Nah, mungkin jarak kita berjauhan, tetapi ketika spirit kita dekat, ya ini bisa menjadi sebuah bom waktu yang bisa kita pencet tombolnya kapan saja. Maka ke depan ini yang saya akan maksimalkan adalah bagaimana pemanfaatan media sosial, konektivitas media sosial ini. Nah, kita harus jujur bahwa hari ini yang menjadi jembatan kritis itu kan bukan lagi TV.
Tetapi media-media sosial seperti YouTube dan Instagram dan sebagainya. Oke, betul. Nah, ini yang mesti dioptimalkan ke depan. Jadi tadi berdasarkan itu data real ya? Ya, data terakhir. 3 juta kurang lah. Oke, itu database kader se-Indonesia. Ya. Oke. Wah, saya membayangkan gini. Kalau seorang Refli Harun saja hanya bisa muncul, seorang Refli Harun muncul di YouTube, geger minta ampun gitu. Geger. Gimana dengan 3 juta orang maju dengan konsep yang berbeda-beda? Negara bisa pusing. Negara bisa pusing. Bahkan ya itu yang saya katakan bahwa kenapa hari ini kita tidak terlalu melek ke sana, karena pikiran kita itu terlalu tertumpu kepada hegemoni politik. Baik. Jadi yang kita urus itu ya masalah Prabowo lah, Jokowi lah, kita fokus ke sana, padahal kita lupa nih kalau semisal kita mau kritik orang, mestinya kita harus siapkan infrastruktur kita. Kalau mau perang kan senjata harus disiapkan. Nah, hari ini kan kita fokus melihat lawan saja, tapi senjata kita tidak kita perhatikan. Maka ke depan perang buta-buta juga lah. Jangan buta-buta juga kalau kita mau perang. Mati apa? Mau mati. Ya hari ini kalau bambu runcing dihadapkan pada tank baja ya tewas juga. Makanya ini yang perlu kita siasati gitu. Saya melihat celahnya di sana, Ketua. Ya, siap. Berarti ada strategi-strateginya ya? Iya. Jangan disampaikan di sini. Iya. Jangan sampai ada yang lagi copy paste gitu ya. Enggak, cuman biarkan itu menjadi salah satu hadiah untuk para kader se-Indonesia. Iya, insya akan Allah. disampaikan di forum yang ya tepat gitu. Saat dimintai pertanggungjawabannya, sip, mantap lah. Ini kan kisi-kisi aja. Kisi-kisi. Insya Allah. Jadi insya Allah maju ya. Insya Allah. Baik, karena kalau kita lihat ada perkembangan media nih ya, banyak juga yang upload foto Tumrian gitu. Oh gitu ya? Iya, artinya Tumrian berpengaruh. Jadi nih ya. Bukan gitu juga. Siap. Tapi kita mendoakan. Tentu Amin. Pemimpin baik itu sudah disediakan yang maha kuasa ya, betul ya teman. Terakhir adalah menyoal soal harapan. Semua orang punya harapan baik gitu. Iya. Dari Tum sendiri gimana harapan kedepannya untuk IMM dan negara bangsa ini kira-kira? Pertama tentu buat IMM ya, rumah besar saya ya. Kita harus ingat bahwa IMM itu adalah tempat orang berjuang menjadi baik. Jadi IMM itu bukan tempat orang baik, tapi bagaimana IMM itu adalah tempat orang berjuang menjadi Dengan baik. demikian lahirlah tagline Fastabikul Khairat. Jadi artinya kepada seluruh kader IMM se-Indonesia, mari kita buka ruang-ruang yang berpotensi benar, jangan kita tutup ruang-ruang walaupun itu kecil, karena terkadang yang kecil ini justru manfaatnya lebih banyak, seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ketika dia melihat bahwa orang ke kuburan, orang minta-minta ke lain selain pada Allah, yang dia cari itu adalah bagaimana orang ini punya pendidikan. Karena orang yang kurang ilmu maka dia seperti itu. Nah, hari ini spirit itu harus dikristalisasi lagi oleh seluruh kader. Kita harus buka ruang, karena semakin kita buka ruang, semakin kita menemukan kebenaran. Betul. Nah, yang kedua itu ya buat kawan-kawan aktivis lah. Cobaan begitu besar di kita, fitnah begitu banyak di kita, tapi ya ini adalah bagian dari perjuangan. Karena kalau saya lihat semua pemimpin bangsa itu tidak ada yang luput dari fitnah dan hasutan ya. Nah, maka jangan pernah luntur spiritnya, jangan pernah hilang daya juangnya, karena perjuangan belum selesai. Selama masih ada rakyat yang tertindas, berarti perjuangan belum selesai, dan kita harus melawan ketertindasan itu. 10 orang yang dicita-citakan oleh Bung Karno belum tercapai. Mungkin baru 5 kali. Baru 5. Itu pun udah masuk partai politik. Iya. Terakhir, ada poin terakhir nggak? Ada poin terakhir nggak dari itu? Kita punya tema muktamar itu merayakan kebinekaan. Oke. Ya. Jadi merayakan kebinekaan ini adalah bentuk kristalisasi berpikir kita bahwa persoalan toleransi ini belum selesai. Baik. Biasanya kalau di muktamar ke muktamar itu ada isu timur lah, barat lah, Betul. ini dan sebagainya. Dan itu terjadi. Betul. NKRI ini harus dipertahankan dengan budaya. Budaya, iya. Makanya saya mengatakan bahwa merayakan kebinekaan itu jangan hanya sebatas simbolik, tapi betul-betul dari hati kita. Maka di lapangan nanti saya tidak pernah katakan kepada seluruh orang bahwa setiap orang berhak
dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, bagaimana jenis rambutnya, punya berhak untuk menjadi tokoh dan pimpinan. YMM memberikan ruang besar untuk itu. Jadi ketika ada pola pikir kita dengan berbagai perbedaan itu justru menghalangi orang, maka ini kan suatu perbuatan yang keji. Itu yang harus dihilangkan. Nah, merayakan kebinekaan ini adalah barang final yang mesti kita lakukan bersama-sama. Kalau DPP-nya sadar, kalau DPD-nya kurang sadar, cabangnya nggak sadar-sadar, apalagi komisariat. Nah ini kan ibarat ya bertepuk sebelah tangan. Makanya selalu kita sampaikan bahwa merayakan kebinekaan adalah hal atau harga mati yang mesti kita jaga keluhurannya. Nah itu pesan saya terakhir lah. Baik, terima kasih. Semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang disebut dalam IMM sebagai fastabiqul khairat. Betul. Terima kasih Tum Rian atas kedatangannya gitu. Yang kedua kalinya ya kita bertemu. Yang kedua kalinya. Pertama kita bahas soal Pancasila, kedua kita bahas soal masalah gerakan IMM atau Kufadis, gerakan IMM ke depan. Baik. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan kesempatannya untuk datang dan kita sharing bersama lagi. Semoga kedepannya masih ada ruang-ruang untuk kita berdiskusi soal masalah negara dan bangsa. Terima kasih buat ruang bicara ini karena memang memberikan space untuk banyak berbicara. Semoga sukses lah. Amin. Ruang bicara. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Ruang bicara ini menyediakan forum untuk ide gagasan itu dituangkan di sini. Kita membentuk ini, kita semua adalah teman-teman dari aktivis. Kita mencoba untuk menggiring gerakan kita di jalan dengan sedikitnya berada di sini untuk menuangkan karena ini punya data yang jelas, punya jejak digital yang jelas, bisa kita open kapan saja gitu. Iya, gitu. karena Mata Najwa atau ILC ya nggak bakal ngundang kita ini. Karena kan kita aktivis dari jalanan, besar dari jalanan, bukan aktivis yang lahir dengan modal kapital. Ya. Nah, itu. Berarti yang diundang di sana adalah yang berbasis kapital. Iya, bisa kita lihat lah, kan pengusaha semua itu kan. Jadi pengusaha, aktivis, diambil partai. Nah, itu yang laku. Baik. Nah, ruang bicara menyediakan ruang kosong untuk orang-orang yang tidak saya punya tagline. Belum jadi aktivis kalau belum sharing pikiran di ruang bicara. Wah, keren. Thank you, Tum Riang. Baik, terima kasih. Kita semua adalah anak bangsa. Ya. Kita semua adalah Indonesia selagi bendera kita merah putih. Amin. Merdeka. Merdeka. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.